In atakum karim qaumin, kalau datang kepada kalian dalam Islam ini seseorang yang dimuliakan oleh kaumnya, fa akrimuhu, maka sudah selayaknya juga dimuliakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi nabiyyih wa afdali rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa amalan wa fikhan fid dini ya rabbal alamin, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu pertama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kalau diperhatikan kata para ulama, lafaz Al-Qur'an ini memang sungguh luar biasa. Karena kalau orang Arab biasanya dikasih sesuatu, jawabannya biasanya apa? Syukran. Tapi ayatnya tidak berbunyi asyukru lillahi rabbil alamin, tapi pakai alhamdulillah. Ternyata kata para ulama dalam bahasa Arab, kalau asyukru itu pujian, terima kasih untuk sesuatu yang terlihat nampak. Ya. Makanya kita mengucapkan syukron kapan? Dibantu, dikasih sesuatu, ya kan? Tapi kalau umpamanya dia secara diam-diam mendoakan kita, pernah nggak kita bilang syukron? Nggak pernah, kita aja nggak tahu, ya kan? Nah ini. Tapi kalau alhamdulillah, ini adalah pujian, ucapan terima kasih untuk sesuatu yang nampak dan yang tidak nampak. Dan kenikmatan Allah itu yang nampak dengan yang tidak nampak, banyakan yang mana? Yang tidak nampak. Ya, coba perhatikan. Ini sedang musim mangga. Ada yang pernah nyiram pohon mangga pakai gula itu. Tapi buahnya manis. Dari mana itu? Ya. Bahkan di Indonesia, ini saya kaget ada syekh dari Palestina kekeh minta supaya dibawa ini ke Palestina buah. Yaitu apa? Kelapa. Karena kata dia aneh ini. Kok nggak ada bolongnya tapi ada airnya di dalam? Kita aja nggak tahu dari mana. Karena sebagian orang mengira bahwa itu air yang disuntikan ke dalam apa? Kelapa. Kita nggak tahu orang gimana nyuntik pohonnya aja tinggi. Subhanallah. Ternyata ini adalah keagungan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sama ya, nggak pernah beli oksigen, nggak pernah beli darah ini. Coba bayangkan ini kita kalau darah harus beri, berapa yang dibayar? Makanya kita diajarkan langsung cara bersyukur kepada Allah dengan lafadznya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu kita istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang akan kita baca dan kita kaji pada malam hari ini adalah sahabat yang memiliki keistimewaan luar biasa. Ya, namanya adalah Jarir bin Abdillah Al-Bujali. Nah, siapa namanya? Jarir bin Abdillah. Kalau yang sering saya ceritakan, yang melihat mujizat Rasulullah roti itu dibagi, ya, padahal hanya sedikit tapi cukup semua, namanya Jabir bin Abdillah. Kalau ini Jarir bin Abdillah, beda sedikit, ya. Nah ini seorang sahabat yang sangat luar biasa. Karena apa? Kisah keislamannya bukan satu orang, tapi dia masuk Islam berbondong-bondong bawa satu kabilah, satu kampung. Ya, makanya ini kalau ada di antara kita bisa mengislamkan satu kampung, itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada ustadz kita, subhanallah, jazakumullah khairan, disebutnya Ustadz Sabun. Ya, dakwah di mana? Pedalaman Papua. Siapa yang mau dakwah di sana? Ya kan, kendaraan susah, akses nggak ada, tapi ada saja orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas, dan subhanallah dia nggak mencari nama. Sekarang namanya dikenal kemana-mana. Ya,
Apa dia tidak ceramah, tidak membacakan Al-Quran? Awalnya orang tertarik kepada Islam hanya karena mengajak penduduk kampung itu supaya apa? Mandi pakai sabun. Subhanallah, lama kelamaan berlanjut sampai akhirnya pemimpin kabilahnya masuk Islam. Akhirnya apa? Satu perkampungan, satu suku, dan di situ masih fanatik, kesukuannya kuat. Itu mereka semuanya masuk Islam. Nah, ini kisahnya hampir sama dengan Jarir bin Abdullah, dan ini terjadi mendekati wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa besar yang ditulis dalam tarikh Islam, namanya Haji Wada. Apa Haji Wada? Haji perpisahan. Karena setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lagi melakukan ibadah haji. Ya. Nah, kebetulan peristiwa Haji Wada ini ada satu hari dan di situ bertepatan dengan hari Jumat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yas'adul mimbar, naik ke atas mimbar. Ya, kemudian dalam ceramahnya semua sahabat telinganya mendengar, hatinya hadir, ya, dan matanya semua tertuju kepada siapa? Rasulullah. Dan kalau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti bertambah keimanannya kepada Allah. Dan pasti bahkan ada seorang sahabat pernah suatu malam dia lewat depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas sedang gerhana sempurnanya, sedang bulan sempurnanya. Kalau awal bulan kan disebutnya apa? Nah, hilal. Ya, kalau sudah puncak-puncaknya disebutnya Badr. Ya, Badrul Qamarun. Ya, subhanallah. Tiba-tiba Rasulullah keluar dari rumahnya pakai baju warna merah. Kemudian sahabat ini nggak mau lihat ke rembulan. Kata dia khawatir itu rembulan jauh lebih cerah daripada Rasulullah. Makanya yang pertama kali lihat adalah wajahnya siapa? Rasulullah, dan dia pakai baju warna merah Rasulullah. Kemudian sahabat ini setelah melihat wajahnya Rasulullah, kemudian dia melihat rembulan dan dia katakan, wallahi la wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam indi ahsanu minal qamar. Wajah Rasulullah yang bersinar-sinar tersenyum luar biasa, apalagi dibalut dengan baju merah, lebih indah dan lebih bercahaya daripada rembulan. Subhanallah. Makanya kita sering sekarang dengar apa? Qamarun. Itu diambil daripada riwayat siapa? Para sahabat, dan banyak yang meriwayatkan seperti itu. Itulah wajahnya Rasulullah. Nah, mereka mendengar ceramah. Ketika sedang ceramah, tiba-tiba ada wafdun, ya, ada kelompok orang yang datang dan hadir ikut sholat Jumat bersama dengan siapa? Rasulullah. Ya, dan ini pelajarannya kepada kita, kalau ada orang non muslim tiba-tiba masuk masjid jangan dilarang. Najis, jangan. Ya, itu akan apa? Menyakiti hatinya. Memang dia kalaupun najis, ya memang najis, tapi nggak usah diucapkan. Justru kita harus berharap mudah-mudahan kita bisa menjelaskan. Dan itu yang saya lihat, masya Allah. Di Korea ini ada orang Bangladesh, dia pegawai pabrik. Saya perhatikan dari pagi sampai sore mewakafkan waktunya hanya untuk menerangkan orang-orang yang dia datang ke masjid. Jadi mereka lihat masjid, ini bangunannya aneh, ada orang masuk 5 waktu, kemudian ke dalam disuruh dibuka gitu. Umumnya mereka masuk ke tempat apapun karpet nggak dibuka, sepatu ini pada dibuka. Dia tanya-tanya, dia jelaskan, karena punya kelebihan bisa bahasa Korea gitu. Saya lihat ini ada sebagian yang tersenyum. Ya mungkin ada selang beberapa waktu boleh jadi ada yang masuk Islam. Tapi yang saya kaget, ini orang dia dengan telaten dari pagi sampai sore. Saya maghrib pulang, ya, sampai isya masih ada. Ya, sempat ngobrol, bahkan dia yang memberitahu kepada saya bahwa imam di masjid ini tiga-tiganya orang Indonesia. Akhirnya yang tadinya saya nggak mau lihat imamnya, ya ketemu, alhamdulillah, tuh ketemu, dan tiga-tiganya imamnya dari Indonesia. Subhanallah. Jadi orang Indonesia ini luar biasa sebetulnya bacaan Al-Qur'annya. Di Qatar, Dubai, setiap tahun muazin, kemudian imam itu banyak membuka dari siapa? Indonesia lewat Kementerian Agama. Ya, jadi ini subhanallah luar biasa. Jadi kalau ada orang kafir, umpamanya kita tahu tetangga kita, tiba-tiba melongok ke masjid, jangan dibilang najis. Ya jangan.
Ya, biarkan dia. Nah, ini mereka datang sedang khutbah Jumat, tiba-tiba duduk dengan Rasulullah. Nah, ada kejadian Jarir ini semua sahabat ketika Rasulullah sedang khutbah semuanya dilirik, ke wajahnya siapa? Jarir bin Abdullah. Kata Jarir, saya salah apa ya? Tiba-tiba datang hampir semua sahabat melirik kepada siapa? Jarir. Ternyata sebelum dia datang dalam khutbahnya Rasulullah SAW ya mengatakan bahwa nanti akan datang sebentar lagi seorang pemimpin yang terbaik yang berasal dari Yaman dan dia akan masuk Islam. Subhanallah. Jadi Rasulullah sudah dapat wahyu mukjizat ya. Kalau sekarang kan mungkin sudah ada telepon kontak, ini mau datang nih camat ya kan, lurah apa. Ini kan dulu nggak ada. Ya, Rasulullah tiba-tiba menyampaikan sedang khutbah seperti itu dan akhirnya datang. Dan kata Rasulullah mukanya persis seperti Malik, seperti raja. Makanya kenapa? Karena yang lain dilihat mukanya ini nggak ada muka rajanya nih, kusut gitu ya. Dan kalau raja itu subhanallah ya, subhanallah pasti pakaiannya pakaian termahal ya kan. Kita aja coba duduk dengan pejabat pasti ketahuan nih, ya kan, bajunya ya ini beda. Itu subhanallah. Semua melihat kepada Jarir bin Abdullah. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kata Jarir yang di sampingnya, kenapa? Ini saya kok merasa dilihatin. Sudfah. Apakah ini memang gak sengaja atau saya yang merasa saja, atau memang ada sesuatu? Baru sahabat ini mengatakan bahwa tadi sebelum engkau dengan kabilahmu datang ke sini, Rasulullah SAW dalam ceramahnya mengatakan akhbarana qabla qalil biqudumika ala rabsi wa'din min qaumika wa dzakara lana na'taka wa qala yadkhulu alaikum rajulun min khairi ahli Yaman. Nah, ini yang disebutkan Rasulullah. Nanti akan datang kepada kalian seorang laki-laki dan ini laki-laki terbaik daripada penduduk negeri Yaman. Ya, jadi Bujilah ini adalah nama kabilah yang ada di negeri Yaman. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah ala wajhihi mashatu malikin. Tanda di wajahnya memang nampak seperti apa? Raja. Ya. Kalau ini para pejabat itu mau tampil di televisi bahwa itu bukan muka beneran, itu dipoles. Saya pernah sekali nggak mau lagi saya masuk. Kayak bencong suruh poles. Saya bilang mudah, kita menceramah, itu kan orang nggak lihat wajahnya nggak dilihat juga, yang penting ada pesan-pesannya yang mudah-mudahan kalau bermanfaat apa didengar, gitu. Saya nggak mau lagi itu. Pernah sekali, ya ini suruh pakai bedak, ya pakai ini, la haula wala quwwata. Bilang saya nggak biasa. Saya kalau mau ke sini datang baju apa adanya, oke. Kalau nggak usah, biar yang ustaz-ustaz yang lain saja. Ya karena apa? Kadang-kadang yang makain bedak masalahnya cewek. Ya kan, perempuanan gimana kita? Masa ustadznya aja nggak menjaga aturannya, gimana nanti yang mau diceramahinnya? Itu subhanallah. Saya nggak tahu kalau yang ustadz ceramah, tapi mereka subhanallah perannya besar ya kan. Kalau tidak masuk ke televisi siapa yang isi? Ya, saya yakin beberapa nanya kok antum mau. Di antaranya mereka, kalau kita nggak masuk ya siapa? Gitu. Tapi kalau saya nggak kuat, nah gimana ini perempuan moles-moles wajah kita? Kayak istri kita sendiri ya kan, nggak bisa itu. Bisa nggak jadi ceramah. Atau lagi ceramah malah inget-inget dilus-lus tangan kan, gimana repot kita. Masya Allah. Jadi itu kelihatan ya. Ini bayangkan raja pada saat itu, apalagi ini pemimpin kabilah ya. Mungkin kita yang di daerah-daerah itu masih tahu, apalagi yang fanatik kepada pemimpinnya. Banyak rakyat yang memberikan hartanya secara sukarela, membantu dan lain sebagainya. Makanya ini nampak betul wajahnya siapa? Jarir bin Abdullah. Nah, selesai Rasulullah berzikir, berdoa ya. Kemudian selesai sholat, Rasulullah tiba-tiba Jarir datang kepada Rasulullah, duduk di depannya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ma jaa bika ya Jarir, ada apa gerangan engkau datang kepada kami wahai Jarir? Itu Rasulullah pura-pura tidak tahu. Padahal tadi dalam ceramahnya sudah menyampaikan bahwa nanti akan datang seorang laki-laki terbaik yang berasal dari negeri Yaman. Rasul sudah tahu ya. Makanya Rasulullah dalam banyak kejadian termasuk ketika peristiwa hijrah,
ada seorang yang memang dia ingin dapat 100 ekor unta. Karena kata pemimpin Quraisy, siapa yang dapat Muhammad hayyan au mayitan, baik hidup atau mati, datangkan kepada kami, itu akan dapat hadiah 100 ekor unta. Ada namanya Suraqah bin Malik. Itu dia ngejar Rasulullah, setiap kali mau nyampe kudanya apa? Guling. Setiap kali mau nyampe kudanya guling. Kata dia, stop Muhammad, saya nggak ngejar lagi. Ini ada apa? Gitu. Kata Rasulullah, nanti kamu kalau masuk Islam akan dikalungkan apa? Ini namanya taj, mahkota daripada kerajaan apa? Persia. Dia kan orang haus harta, ya kan? Akan dikalungkan. Itu ternyata kejadian di masa pemerintahan siapa? Umar bin Khattab, ya. Dan itu Rasulullah sudah wafat, dan inilah memang mujizat. Kalau kita jangan coba-coba, ya. Kalau kita pasti dibilangnya asbun. Ya kan, kalau mau bicara mau apa harus pakai data, dari mana sumbernya, karena kita berbeda dengan siapa? Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, ya. Nah, kalau kita harus tahu datanya dari mana, siapa yang menyampaikan. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Kemudian dijawab oleh Jarir bin Abdullah, jitu li uslima ala yadaika ana wa qaumi. Ya, ini yang membuat Rasulullah gembira luar biasa. Saya datang jauh-jauh dari Yaman, ya, ke Mekah ini untuk menyatakan apa? Keislaman saya dengan kaum saya. Subhanallah, ya. Jadi ini Rasulullah dapat paket hemat, ya. Karena kalau masuk Islamnya satu-satu kan lama. Ini pemimpin kaumnya langsung dengan kabilahnya semuanya masuk Islam, satu paket, ya. Ini luar biasa. Saya termasuk yang pernah dikoreksi oleh salah seorang dosen, kalau ada pilihan dakwah, memilih tokoh masyarakat atau masyarakat umum, saya secara kontan saya bilang, ya pemimpin lah. Kenapa? Karena logikanya kalau dia masuk Islam, kemungkinan besar kaumnya apa? Masuk Islam. Tapi ternyata kata beliau nggak tepat. Karena kalau semua dai berprinsipnya seperti itu, maka seperti sekarang tidak ada yang mau berdakwah di pedalaman-pedalaman. Ya, makanya saudara-saudara kita mentawai dulu 100% muslim. Sekarang sudah 50-50. Ya, banyak daerah-daerah yang dulu muslim banyak, tapi daerah pedesaan banyak yang ditinggalkan. Ya, makanya kata beliau yang tepat adalah lihat kondisi, tapi kalau secara biasa pilihannya harusnya masyarakat biasa. Kenapa? Karena masyarakat biasa itu biasanya jaraknya itu dekat. Beda dengan orang yang berpendidikan, pemimpin, pertimbangannya banyak. Hanya memang kalau masuk Islam ada kemungkinan besar nanti pengikutnya dan kaumnya juga masuk Islam, gitu ya. Nah, ini pernyataan daripada Jarir bin Abdullah ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab lagi oleh Rasulullah, innama ubayi'uka ala an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau mau masuk Islam pastikan bersedia berbaiat, ya. Makanya sebagian para ulama menyimpulkan sebagian besar sahabat dulu yang masuk Islamnya langsung kepada Rasulullah berbaiat, salaman, ya, salaman semua benar. Wa tuqimus shalah, kemudian mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, wa tasumu ramadan, wa tahujjul bait, wa tansahul muslim, wa tuti'al wali walau kana 'abdan habasyian. Ya, salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, naik haji, saling menasehati sama muslim, taat kepada pemimpin, hatta kata Rasulullah sekalipun yang memimpin itu adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari mana? Habasyah. Habasyah itu apa? Ethiopia. Negerinya Bilal bin Rabah, ya, yang kulitnya hitam-hitam. Nah, itu rata-rata memang yang datang ke negeri Arab rata-rata mereka menjadi apa? Budak, ya. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, kata Rasulullah dalam Islam, maka dia harus ditaati karena dia sebagai pemimpin yang menjalankan, dan mereka bukan membuat aturan tapi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kecuali yang tidak diatur. Selesai itu mereka semua masuk Islam, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk yang sering saya sampaikan, ada beberapa orang khususnya tokoh kadang-kadang kalau dia ingin masuk Islam atau sudah muslim,
ingin mendukung program kita, dakwah kita, harus diperlakukan khusus. Ya, di beberapa tempat ada masjid yang nggak akur dengan pengurus RW-nya. Saya sering bilang, antum nggak usah ngomong. Ada acara apa, undang dia, suruh kasih sambutan. Gitu. Ya kan? Datang tuh, kasih sambutan, laporan lagi, gimana? Alhamdulillah bukan hanya datang, dia nyumbang. Gitu, Masya Allah. Karena ada di beberapa tempat kegiatan masjid itu dihambat. Gitu, kan harus izin. Apalagi yang dalam lingkungan perumahan dan lain sebagainya, ada orang keluar masuk, itu dihambat. Saya bilang, antum undang dia. Jangan kegiatan masjid seolah-olah masjid ini bukan di kawasannya dia. Dia merasa tidak dihormati, undang, suruh dia sambutan. Atau ada santunan yatim, kasih anak 2 orang 3 orang, dia maju, dia yang memberikan. Dan subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah dicoba, itu banyak di beberapa tempat. Walaupun tetap orang kalau yang karakternya ya Abu Jahal, ya Abu Jahal, nggak bisa gitu. Tapi minimal kita sudah berusaha melakukan apa? Pendekatan yang baik, ya. Nah, makanya ini karena Jarir bin Abdillah ini seorang pemimpin, itu diperlakukan oleh Rasulullah SAW dengan perlakuan yang luar biasa, ya. Sampai pernah setelah masuk Islam, Jarir bin Abdillah ini ya datang ke rumah Rasulullah bertamu, farahhaba bihi, kemudian disambut dengan sambutan luar biasa Rasulullah. Tapi sayang, seribu sayang, rumah Rasulullah SAW itu tidak sama dengan rumah kita. Ya, di rumah Rasulullah ketika Jarir bin Abdillah ini nggak ada karpet satupun, nggak ada bantal satupun. Makanya terpaksa Rasulullah mengambil ridahnya, sorbannya, kemudian dibentangkan untuk siapa? Jarir bin Abdillah. Kemudian apa kata Rasulullah? Silahkan duduk wahai Jarir. Kemudian apa kata Jarir? Akramakallah ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memuliakanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama akramtani, sebagaimana engkau telah memuliakan saya. Subhanallah. Kadang-kadang ada tuh yang pemimpin termasuk Abu Sufyan itu nggak mau masuk Islam karena apa? Dia ingin dinaikkan dulu tuh. Makanya dia ketika peristiwa Fatu Mekah dipuji-puji oleh Rasulullah, diberikan sambutan oleh Rasulullah, baru dia terpikir untuk masuk Islam. Ya, termasuk banyak di kantor-kantor kegiatan-kegiatan dipersulit. Saya bilang, kasih sambutan direkturnya, kasih sambutan ini yang punya dia. Alhamdulillah tuh. Ya, alhamdulillah banyak dibukakan. Wa'azzakallah kama azzaztani, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu sebagaimana engkau memuliakan saya, kata Jarir bin Abdillah, ya. Kemudian dia nggak duduk ya di atas sorbannya Rasulullah karena tahu ya ini adalah sorban seorang nabi, seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ambil sorbannya kemudian lipat dan dikasihkan kepada Rasulullah, ya. Kemudian kata Rasulullah, duduk, nggak apa-apa. Karena apa? In atakum karim qaumin, kalau datang kepada kalian dalam Islam ini seseorang yang dimuliakan oleh kaumnya, fa'akrimuhu, maka sudah selayaknya juga dimuliakan, gitu ya. Yang penting nggak boleh menjilat, atau umpamanya dia nggak melakukan kita bilang, nah kalau itu kan bohong, ya. Tapi kalau kita menyambut secara wajar, mempersilahkan, ya, menyebut namanya ketika sambutan, ya, selama wajar tidak ada masalah. Yang nggak boleh umpamanya dia nggak pernah melakukan kita sebutkan karena ingin mencari apa? Muka. Kalau ini nggak boleh, ini namanya apa? Dusta, ya. Ini namanya dusta. Nah, ini yang terjadi dengan Jarir bin Abdillah ketika dia masuk Islam. Nah, makanya Rasulullah ketika selalu Jarir bin Abdillah ini tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Jadi dia setelah masuk Islam nggak balik lagi ke Yaman, tapi ingin selalu bersama dengan siapa? Rasulullah. Ya. Dan ini memang hebatnya Rasulullah. Siapapun kata para sahabat, man ra'ahu badihatan habah. Orang yang melihat Rasulullah sekali saja, itu nampak dari gestur tubuhnya itu memang orangnya karismatik. Gitu. Sama dengan kita kalau lihat orang pertama kali, kalau dia karismatik itu kayak ada apa? Nah, sentuhan itu, bukan orang luar biasa. Gitu. Subhanallah. Tapi biasanya yang seperti ini berhenti ketika kita apa? Interaksi lama. Makanya dilanjutkan oleh sahabat ini, wa man khalatahu ma'rifatan ahabba, dan siapa yang sering berjumpa dengan Rasulullah sampai tingkatannya ma'rifah, tahu betul bagaimana Rasulullah, itu dia akan tambah cinta kepada siapa?
Rasulullah. Kan banyak kita nih ketemu orang, oh dia motivator, oh dia. Ternyata begitu kita jalan bareng, ketahuan busuk-busuknya. Ternyata hanya omdo gitu. Nah, sebagian ada yang, tapi kalau Rasulullah justru semakin sering bertemu, semakin sering berinteraksi Rasulullah, akan semakin bertambah-tambah apa? Kecintaannya. Makanya tidak ada seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Rasulullah kecuali ingin senantiasa bersama dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya sudah diizinkan untuk hijrah ke Habasyah, ya, sampai 2 kali. Itu sedikit saja mereka yang pergi, ya. Bahkan mereka lebih milih disiksa di kota Makkah, tapi bersama dengan siapa? Rasulullah. Kecuali memang peristiwa hijrah ke Madinah, karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Semua kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah, maka mereka hijrah meninggalkan apa? Kota Makkah. Bersama terus dengan Rasulullah sampai Rasulullah mau meninggal. Dikasih tugas, ya. Apa tugasnya? Ada satu tempat, satu kampung di negeri Yaman ini namanya Dil Khalasah, ya. Di tempat ini banyak patung-patung. Bahkan dibangun bangunan disebutnya ini Ka'bah kedua, ya. Al-Ka'bah Al-Yamaniyah. Nah, para ulama tarikh menyebutnya gitu. Ahli sejarah menyebutnya, jadi di tempat ini saking banyaknya patung, ya. Dan kalau kita baca sejarah, memang kenapa dulu Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah? Karena dia sudah menyiapkan di Yaman bangunan supaya begitu Ka'bah ini hancur, maka orang berkunjungnya kemana? Ke Yaman. Subhanallah. Dan sekarang sudah ada upaya ingin menghancurkan itu, ya, Ka'bah. Karena apa? Arab Saudi ini penghasilan negara yang diprediksi nggak mungkin bangkrut. Bagaimana tidak? Kita saja orang Indonesia antri haji berapa tahun? Uangnya sudah masuk, gitu, ya. Sedangkan kita kalau mau mengundang turisme kita itu kan biayanya, oh itu bikin iklan. Ini Arab Saudi nggak perlu bikin iklan. Itu sudah didoakan oleh iklannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kata Nabi Ibrahim, mudah-mudahan orang berbondong-bondong datang ke sini, ya Allah. Itu makanya sampai sekarang orang kira-kira kalau kita ditawari haji ini besok berangkat, kira-kira mau apa enggak? Enggak ada persiapan pasti mau itu. Ya kenapa? Ini doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini negara dan satu-satunya negara yang enggak pernah dijajah. Enggak pernah, baik itu jahiliyah ataupun di modern, enggak pernah. Karena orang mau ngejajah apa? Kering, kerontang, ya. Gunung-gunung itu semuanya apa? Batu. Tanamannya pun hanya tanaman yang seperti nggak tumbuh dan nggak ada buahnya. Beda dengan di Madinah. Subhanallah. Tapi inilah memang berkat doanya Nabi Ibrahim. Dan tentu karena ada Ka'bah yang menjadi simbol dan tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah memerintahkan ini tolong nanti diurus, ya. Kalau bisa dihilangkan karena ini budaya kesyirikan yang luar biasa, ya. Akhirnya dia jalan bersama dengan sahabatnya, minta izin kepada Rasulullah supaya dibersamai oleh 150 penunggang kuda terbaik, ya. Dan otomatis selain dia penunggang kuda juga jago apa? Memanah. Nah, ini mungkin Bapak yang sudah mulai memanah, yang paling sulit itu latihannya kita sambil nunggang kuda kemudian bisa memanah dan tepat sasaran. Karena kalau kita biasa duduk ini kan gak gerak. Tapi kalau nunggang kuda, itu kan kudanya gerak dan subhanallah, naik kuda itu lebih kencang daripada naik mobil ketika kita di japek gitu. Kalau japek itu tek tek tek. Ini naik kuda itu lebih gitu. Makanya orang kalau sudah bisa naik kuda memanah tepat, itu pasti konsentrasinya apa? Tingkat tinggi. Ya, dan untuk belajarnya nggak bisa sehari 2 hari, ya, sebulan 2 bulan, perlu apa? Berkelanjutan dan continuous, ya. Nah, ini makanya minta izin kepada Rasulullah ketika beliau mau wafat, ya, supaya dikirim 150. Akhirnya datang ke sana, ya. Rasulullah tahu ini tugas berat dan terlihat dari wajahnya Jarir ini walaupun ya dia asli orang Yaman, ini berat. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan orang-orang yang sudah terdoktrin dalam kepalanya bahwa patung-patung ini adalah bahan yang bisa mendatangkan maslahat dan bisa mencegah madarat, ya. Karena Bapak kalau dilihat, ya, mereka ketika ada patung-patung itu nyembelih binatang, dalam pikiran mereka bahwa darah itu disantap oleh siapa? Patung-patung ini. Makanya mereka lihat kepada saudara-saudara kita yang masih menyembah
itu bawa buah-buahan, itu pasti buah-buahan paling apa? Termasuk kuburan-kuburan. Ya, saya masih ingat sampai sekarang di Bandung itu ada kuburan Cina, gede banget itu. Ya, itu hampir setiap akhir bulan atau saya nggak tahu persis, itu dikirim buah-buahan yang lezat-lezat itu. Dalam benak mereka bahwa ini dimakan ini oleh ahli kubur. Walaupun logikanya saya gimana? Orang dia ke kuburan aja dimasukin, bukanya kan susah, ya kan? Masuk ngambil ke atasnya susah, gitu. Tapi doktrin tuh, akhirnya apa? Pegawai-pegawai bangunan yang mereka nggak bisa ngontrak itu tidurnya di atas marmer ini. Dan ketika musim dikirim ini yang makan itu mereka. Walaupun mereka ada ketakutan, ini makan makanan dari kuburan gimana ini? Nah, termasuk hukumnya apakah termasuk ngambil? Itu banyak yang bertanya-tanya. Tapi itu yang makan mereka. Karena secara logikanya nggak mungkin orang dari kuburan bisa makan apa? Makanan, sekalipun buah-buahan yang memang lezat-lezat, gitu ya. Nah, tapi ini akidah mereka, keyakinan mereka, ya. Ini mereka betul-betul diagungkan, disembelihkan sesembelihan, ya. Bahkan tawaf haji setiap tahun di tempat ini, ya. Nah, makanya Rasulullah ketika mau berangkat dipegang dadanya, kemudian didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sabithu, ya Allah mudah-mudahan kokohkan, ya, karena berat, ya. Apa beda dengan kalau mau ceramah gini enak nih. Tapi kalau mau sweeping, ya kan, ke minimarket yang di situ jualan narkoba, jualan apa yang nggak sesuai dengan undang-undang, kan berat itu, nanti berhadapan-hadapan dengan siapa? Preman-preman, cukong-cukong, yang gitu itu bayarannya banyak, ya. Subhanallah. Beda dengan ceramah. Orang yang mau diceramahin udah datang sendiri ke masjid, ya kan? Kalau ini siap-siap berhadapan, kadang-kadang diteror, ya. Makanya didoakan, Allahumma sabithu, ya Allah kokohkan. Waj'alhu, dan jadikan dia ini hadian, orang yang bisa menyampaikan apa? Hidayah. Ya, mahdiyan, dan juga senantiasa diberikan apa? Hidayah. Doa Rasulullah ini lengkap, ya. Karena boleh jadi ada orang yang tujuannya dia ingin menguatkan hidayah, memberikan hidayah, malah justru apa? Tersesat. Seperti beberapa sahabat, ada yang murtad ketika peristiwa hijrah ke negeri Habasyah. Ya, nauzubillah. Makanya kita senantiasa berdoa, selalu kita baca dalam setiap rakaat kita apa? Ihdinas siratal mustaqim, supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berangkat dan berhasil. Ya. Kemudian dengan inisiatifnya sendiri lanjutkan ke negeri Yaman. Ya, dia dakwahi raja-raja yang ada di sana, dan mereka masuk Islam hanya ketika datang di kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Itu. Jadi nggak sempat lagi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasulullah wafat, yang dipilih menjadi khalifah siapa? Abu Bakar Siddiq. Walaupun ya sampai jenazahnya Rasulullah ini 1 malam ditunda. Kenapa? Karena terjadi perdebatan panjang antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Makanya ini berat sebetulnya. Ya, ketika ada pemimpin yang sudah bagus tiba-tiba dia meninggal, biasa itu orang bingung, ini siapa lagi kita. Makanya ini kaum muhajirin dengan kaum ansor ini ketika Rasulullah wafat, mereka sudah sedih kehilangan Rasulullah, ya. Bahkan kata Anas bin Malik, saya tidak pernah melihat kota Madinah secerah ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saya tidak melihat kota Madinah gelap segelap-gelapnya kecuali ketika wafatnya siapa? Rasulullah. Ini kaum muhajirin, mereka ternyata diuji oleh Allah. Ya, namanya manusia, ya, merasa berhak. Bagaimana tidak? Logikanya orang-orang ansor ini kan mereka Islamnya belakangan. Sedangkan orang-orang ansor juga merasa paling apa? Berhak. Bagaimana yang menolong kaum muhajirin kan siapa? Ansor. Mereka dari kota Madinah nggak bawa baju, nggak bawa istri, nggak bawa pekerjaan, nggak punya rumah. Ini tinggal di rumah mereka. Bahkan di antara kaum ansor ini kita dengar kisahnya, dia punya istri, dia punya ladang, dia punya rumah. Suruh pilih. Subhanallah. Ini ujian nih kadang-kadang. Yang seperti ini berat, ya. Akhirnya mereka yang kaum muhajirin, ya, minnal amir wa minkumul amir. Dari kami pemimpin, dari kamu wakilnya. Itu dua-duanya. Sampai akhirnya kata Zaid bin Thabit, ini sahabat yang kemarin kita ceritakan, dan termasuk kelebihannya, makanya orang yang kalau interaksi dengan Al-Qur'annya kuat, itu pasti walaupun dia umurnya kecil, dia akan memiliki bobot yang kuat. Ya. Jadi bayangkan di situ Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, sahabat-sahabat senior yang lain. Kata Zaid bin Thabit, ingat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari kaum Muhajirin, ya. Dan ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, yang diisyaratkan jadi imam itu siapa? Dan dari mana? Muhajirin. Dari situ kaum Ansor mereka sadar. Akhirnya ada di antara pemimpin mereka memegang tangannya Abu Bakar. Kemudian, saya akan bayat engkau wahai Abu Bakar. Tapi kata Abu Bakar, jangan, Umar saja. Umar saja. Kata Umar, saya tidak mungkin memimpin orang sepertimu yang memang diisyaratkan oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin. Gak mungkin melangkahi apa yang sudah diisyaratkan. Akhirnya semua sepakat, dibayatlah siapa? Abu Bakar Siddiq, ya. Nah, ketika masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq ini ada kejadian besar, banyak kaum muslimin yang juga apa? Murtad, ya. Makanya terjadilah peperangan namanya Harbul Yamamah, dan ini juga letaknya di Yaman. Jadi ada sebagian kelompok kaum muslimin dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Mereka nggak mau sholat, nggak mau zakat. Bahkan Musailamah Al-Kadzab ini mengaku sebagai apa? Nabi, itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akhirnya diutuslah oleh Abu Bakar supaya Jarir bin Abdullah ini menyelesaikan ini. Dan alhamdulillah, walaupun terjadi peperangan dan banyak daripada penghafal Al-Quran, ya, yang mereka setia dengan Islam terbunuh. Makanya Abu Bakar mulai berpikir harus mulai Al-Quran ini apa? Dihimpun, dijadikan satu mushaf. Nah, ini gara-gara ini, ya. Kemudian di masa pemerintahan Umar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Abu Bakar wafat, ya, maka yang dipilih adalah siapa? Umar. Bagaimana terpilihnya Umar? Kalau Umar dengan wasiat daripada siapa? Abu Bakar, ya. Jadi memilih pemimpin dalam Islam itu bisa beda-beda caranya. Kalau Abu Bakar, istilah modernnya disebut dengan aklamasi. Semua sepakat Abu Bakar, oke, ya. Tapi kalau Umar dipilihnya oleh siapa? Abu Bakar. Ketika mau meninggal, beliau berwasiat bahwa nanti yang menggantikannya siapa? Umar. Dan tidak ada yang memprotes, ya. Subhanallah. Nanti pemilihan Utsman beda lagi, ya. Kata Umar, ketika beliau ditusuk, meninggal, bahkan dalam kondisi sholat, ya kan? Bahkan sempat dulu kita kisahkan Umar ini jatuh ketika sholat, kemudian dibisikkan oleh anaknya Ibnu Abdullah bin As-salatu ya Umar, dia langsung bangkit lagi. Ini kata para ulama sirah, ini menunjukkan bagaimana Umar ini betul-betul ihtimam, perhatian yang luar biasa kepada apa? Sholat. Sampai dia sedang sakit parah pun darah keluar, diingatkan sholat, dia langsung apa? Bangkit. Orang nggak mungkin kalau ingatannya fulus suruh sholat, nggak ada pulusnya pasti bilangnya gitu. Tapi kalau orang dia ingatannya sholat, pasti bangkit. Sama dengan kayak kita umpamanya banyak ini di beberapa masjid, ya, yang muazin ini ditugaskan kadang-kadang tidur, ya, jam 10 ketiduran, ada yang bangunin, disangkanya bangunin untuk apa? Azan, langsung ngambil speaker. Itu kenapa? Karena yang ada dalam pikiran dia apa? Saya amanah ini azan, saya amanah ini di masjid untuk mengumandangkan apa? Azan. Makanya Umar bin Khattab ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab ini punya kebiasaan. Umar bin Khattab ini istihadnya selalu benar dan dibenarkan oleh Al-Quran. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup, ya. Tapi Umar bin Khattab ini punya kebiasaan, ada yang namanya kumpulan majlis, di situ kibarus sahabat, termasuk beberapa sigorus sahabat. Setiap ada permasalahan kumpulkan mereka, ya. Dan termasuk yang ada di dalamnya siapa? Jarir bin Abdullah, ya. Nah, kita pun harus terbiasa nih, ya. Ada orang-orang yang memang kita yakin bahwa dia pendapatnya itu harus kita dengar, sekalipun hanya dengar, karena ujung-ujungnya toh yang memutuskan siapa? Yang memimpin, dan dia tanggung jawab fi dunya wal akhirah. Nanti langsung kepada siapa? Allah. Tapi secara muamalah harus dengar. Sama dengan kita di keluarga, biarkan istri kita ngomong, anak kita ngomong, walaupun ujung-ujungnya yang memutuskan siapa? Kita. Minimal mereka secara psikis diberi kesempatan untuk menyampaikan apa? Pendapat. Tapi kalau kita memutuskan sendiri, la salam wala kalam, ketika ada sesuatu biarin aja. Nah, tuh kan dia begitu. Biasa itu. Tapi kalau kita sudah mengajak musyawarah, meminta masukan, itu biasanya mereka akan apa? Membantu. Nah, aja kejadian lucu, ya. Ini memang hebatnya Jarir bin Abdullah. Kenapa dulu dia ketika jahiliyah juga diangkat jadi pemimpin, dan ketika jadi seorang muslim pun senantiasa hadir di majlis orang-orang yang memang dianggap pemimpin, ya. Pernah Umar bin Khattab ini, ya, subhanallah, walaupun khalifah, itu termasuk yang terbiasa mengamalkan
intizarus shalah, menunggu waktu-waktu sholat. Ya, makanya saya menganjurkan Bapak Ibu sebisa mungkin ya. Ini pengajian setiap pekan ya, hari Ahad ini, selain mendengarkan majelis ilmu, niatkan untuk menunggu sholat isya. Karena di antara riwayatnya kata Rasulullah, siapa yang menunggu waktu sholat, maka dia duduknya itu dihitung sama dengan sedang sholat. Bayangkan 1 jam, kita kuat nggak sholat 1 jam? Sholat gerhana aja kemarin nggak jadi baca Al-Baqarah rakaat pertama. Karena dilihat mungkin ustadznya imam, aduh ini kalau baca Al-Baqarah takut ditinggalin ya kan. Kan di awal-awal sudah ancer-ancer nih. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran ya kan. Subhanallah, akhirnya baca Al-Baqarah tapi sebagian aja. Karena kalau baca semua bubar, ini nggak ada yang dengerin ya. Nah, subhanallah. Jadi ini di nunggu sholat. Dan yang namanya orang nunggu sholat, seperti halnya di masjid, kadang-kadang ada yang ketiduran. Pas kebetulan sedang nunggu sholat, sedang khusyuk-khusyuknya, tiba-tiba ada gitu. Ada yang keluar angin. Masya Allah. Umar kan bawaannya apa? Orangnya nggak bisa diem. Kata Umar dalam hatinya, demi Allah saya akan suruh wudhu orang ini sebelum sholat. Dan memang orang kalaupun sholat pasti sholatnya nggak diterima. Ya. Tapi Jarir bin Abdullah melihat raut mukanya Umar. Ya. Dan para sahabat bapak umpama yang lagi pengajian gini tiba-tiba ada gitu. Kira-kira gimana nih? Pasti malu ya kan? Dan kalaupun mau keluar gak enak, aduh malu nih gak enak ketahuan saya. Tapi kalau ini subhanallah, memang pemimpin seperti Jarir ini idenya luar biasa. Makanya nanti dipuji oleh apa? Kata Jarir, wahai Umar, perintahkan semua kita wudhu semua, supaya yang tadi kentut gak malu gitu. Ya kan? Kalau umpamanya satu orang yang kentut tadi disuruh dia wudhu, kan ketahuan, oh ini ya bapak ini gitu. Tapi kalau ini kata Umar, sekarang kita semua wudhu. Ya, baru setelah itu kita apa? Sholat. Subhanallah. Apa kata Umar? Dan ini idenya dari siapa? Jarir bin Abdullah. Ya. Kemudian Umar bin Khattab menatap wajah Jarir dan mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ni'ma sayyidu kunta fil jahiliyah. Memang kau ini adalah pemimpin terbaik ketika masa jahiliyah. Wa ni'ma sayyidu anta fil Islam, dan engkau pun sekarang ketika masuk Islam menjadi pemimpin yang apa? Yang terbaik. Kadang-kadang kita ketika ada orang, ada aib, ada kekurangan, malah kita ingin nampakkan. Nah ini nggak boleh. Ya, sebisa mungkin kita apa? Tutup. Ya, tutup. Dan khawatir nanti, dan ini pasti Bapak coba kalau kita sedang ini tiba-tiba malu apa enggak? Malunya nggak kepalang. Ya kan? Tapi yang namanya orang kan boleh jadi apalagi kentut bisa ditimer apa enggak? Enggak bisa. Ada orang sedang sakit perut ya kan? Boleh jadi tiba-tiba dia sudah nahan, sudah gerak dikit, nah, kebuka klepnya, akhirnya keluar. Nah, Masya Allah ya. Ini memang hebatnya kepemimpinan siapa? Umar, dan atas ide dari siapa? Jarir bin Abdullah. Semua sahabat akhirnya keluar dari masjid yang sudah nunggu waktu sholat. Kemudian mereka wudhu semua, sehingga tidak ketahuan sampai sekarang siapa itu yang kentut. Nah mungkin kalau yang di samping persis mungkin tahu, tapi minimal nggak semua jamaah melihat kepada orang ini. Coba bayangkan kalau kita terdengar, nah, tadi nyala HP aja ya kan, ngelirik ya kan? Ini kentut, subhanallah. Tapi ini memang hebatnya para sahabat ya, dan termasuk para pemimpinnya, mereka luar biasa. Nah ini makanya kita kalau melihat ada orang punya aib, sebisa mungkin cari cara yang paling halus ya. Dan saya dulu pernah menceritakan di negeri Syam, ada seorang syekh yang menceritakan bahwa beliau berkali-kali dimimpikan oleh Allah, sampaikan kepada orang ini, namanya ini, pekerjaannya ini, bahwa dia min ahlil jannah. Bermalam-malam gitu. Dan orangnya subhanallah terjaga ya. Dan Syam itu terkenal memang dengan kehangatan spiritualnya itu beda. Makanya dulu Imam Ghazali ketika puncaknya filsafat, dia merasa ini kok semakin tinggi ilmu semakin bingung. Ya, filsafat tuh biasanya gitu. Kenapa? Karena banyak teori tapi nggak bisa diamalkan. Itu akhirnya beliau keluar dari Baghdad, pergi diantaranya ke Syam, kemudian di Baitul Maqdis, dan menulislah kitab Ihya Ulumuddin ya. Karena di sana itu subhanallah luar biasa. Nah, Syekh ini mimpi dan terulang-ulang sampai disebutkan namanya fulan, pekerjaannya ini, lokasinya di sini. Akhirnya karena mimpi ini berulang ya, dia datangi, dan ini orang tukang jualan sayur. Ya, ditanya oleh Syekh ini, "Benar Anda namanya fulan? Pekerjaannya ini?" "Ya, benar."
Saya bermalam-malam selalu mimpi, dalam mimpi itu diminta untuk menyampaikan bahwa Anda ini min ahlil jannah. Amalannya apa? Kenapa kok? Subhanallah. Kata tukang sayur ini, saya sebetulnya gak punya amalan apa-apa. Tapi mungkin saya pernah dinikahkan dengan seorang perempuan anak paman saya. Orang Arab memang menikah biasanya sepupuan itu, ya. Dan subhanallah ada kejadian aneh, istri saya ini lahir dari pernikahan lebih cepat ketimbang hitungan normal. Jadi umpamanya nikahnya baru 5 bulan udah brojol kan, kecepatan itu. Tapi dia jaga itu. Karena apa? Bisa dibayangkan di negara Arab yang nggak kenal kiri kanan, perempuan tiba-tiba disampaikan kepada keluarganya, apalagi ini, wah jangan-jangan berzina, itu akan diperlakukan seperti apa? Dia jaga. Akhirnya apa? Ketika istrinya ini melahirkan, pas bertepatan dengan sholat subuh, si anaknya ini dibawa ke masjid dan dia taruh di belakang. Ketika salam kan jamaah mendengar ada suara bayi, kemudian dia mengatakan, saksikan bahwa ini anak saya, pungut ini anak, gitu. Karena dia nggak yakin kalau ini anak dia, ya. Mungkin kata tukang sayur ini, dengan saya menjaga sampai hari ini nggak ada yang tahu, mungkin gara-gara amalan ini. Oh kata Syekh, ini memang berat ini amalan yang seperti ini, ya kan? Apalagi ini istri, apalagi ini anak paman, apalagi ini secara logika nggak masuk, tapi dia berhusnuzon menjaga supaya aibnya tidak terbuka. Dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan siapa yang menutup aib seorang mukmin di dunia, maka akan ditutup aibnya di mana? Di akhirat nanti, ya. Maka ini harus kita jaga sebisa mungkin. Kalau memperbaiki kekurangan aib seseorang sebisa mungkin dengan cara yang paling halus. Apalagi kalau kayak tadi kita bisa wudu bareng-bareng sehingga tidak ada orang yang tahu kalau oh fulan ini yang keluar angin, oh fulan yang ini, yang fulan ini, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya orang ini punya peluang untuk bertaubat kepada Allah dan akhirnya dia menjadi bisa lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktunya tidak ada di antara kita yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astagfirullah.